Baik, yang menjadi intisari dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurutnya, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Tentunya agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada setiap diri anak. Sekarang kita tahu bahwa peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman yang ditanamnya. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, dalam arti berorientasi pada murid. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat murid. Inilah yang dimaksud dengan merdeka belajar. Tapi kebebasan untuk murid itu bukan berarti kebebasan mutlak, melainkan perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya mereka tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang baru. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Terlebih lagi di Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar yang dimiliki setiap anak. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga dapat menutupi atau menghamburkan sifat-sifat jeleknya. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum peserta didik bisa merubah perilakunya. Tapi
perubahan yang terjadi hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara. Jika diperintah bukan atas kesadaran pribadinya, namun karena takut. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam yang ada di setiap strat didik, sehingga sering marah-marah ketika ada peserta didik yang lamban, susah diatur dalam satu pelajaran. Setelah mengetahui pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas. Karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik. Yang harus saya lakukan sebagai guru adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran yang bisa memberikan kenyamanan bagi setiap murid. Demikian intisari dan relevansi dari saya. Terima kasih.